Halo, selamat pagi adik-adik kelas tanggung. Bertemu kembali di ibadah minggu kita secara online pada pagi hari ini bersama dengan kakak. Sukacita semua pada pagi hari ini? Oke, kakak percaya dan yakin kita semua pasti sudah mandi. Pakai baju yang sopan karena kita mau beribadah datang ke rumah Tuhan walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Kita akan bernyanyi satu lagu pujian. Kita mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Allahku dahsyat. Shalom pada kelas tanggung, kita akan memulai ibadah kita masuk fotum dan salam. Kebaktian minggu kelas tanggung KAKRGBKP Tangerang ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan dan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua kakak undang untuk boleh tenang. Kita boleh duduk diam. Kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi satu lagu Seperti Rusa. Kakak mengajak kita bernyanyi lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Dengan sikap berdoa kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu.
tanggung? Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Puji-puji yang telah kami naikkan semoga dapat berkenan di hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan dapat mengajari kami dan membimbing kami sehingga firman yang akan kami dengarkan nanti dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau bernyanyi terlebih dahulu untuk memperingati besok 17 Agustus. Kita bernyanyi 17 Agustus 1945. Kita jadi bisa lebih semangat lagi ketika menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Oke adik-adik, kita pada hari ini kita diberikan tema pahlawan yang memberi kemenangan. Pahlawan yang memberi kemenangan. Diambil dari kitab Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17 Perjanjian Lama sebelum kitab Hagai dan sesudah kitab Habakuk. Kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Oke adik-adik, hari ini kita memperingati tanggal 16 Agustus. Kita memperingati besok 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Berarti sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya mudah, sudahkah Indonesia merdeka sesungguhnya? Ya, itu pertanyaan yang akan nanti kita renungkan. Saat ini mereka akan membagikan. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar sejarah yang namanya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa apa aja pertama tadi? Pertama, bangsa Belanda. Bangsa Belanda menjajah selama 350 tahun, 3,5 abad. Yang artinya Indonesia masih dikungkung. Indonesia belum bebas, belum free. Karena masih ada yang menjajahnya 350 tahun. Setelah bangsa Indonesia dijajah sama Belanda, nih merdeka nih. Ditambah lagi yang namanya negara Jepang. Negara Jepang 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun Indonesia dijajah sama negara Jepang. Ada dua bangsa berarti ya. Ada dua negara, negara Belanda dan negara Jepang yang menjajah Indonesia. Tapi semua berkat kemurahan Tuhan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia bisa mengikrarkan bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan di dunia ini. Kita bersyukur ya adik-adik. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa Tuhan punya rencana indah dalam segala sesuatunya.
Coba bayangkan adik-adik, ketika Jepang menjajah Indonesia, Tuhan memberikan satu kebesarannya dia. Dengan cara apa? Dengan cara menyuruh negara Amerika Serikat melakukan pengeboman. Mereka ngebom yang namanya bom itu ya, di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Dengan cara itu, Jepang mundur dari Indonesia menuju ke negaranya. Karena negaranya sudah babak belur ya. Itu di negara Nagasaki dan Hiroshima. Nah, yang artinya adalah bahwa Tuhan berencana. Tuhan punya rencana yang baik untuk segala sesuatunya. Terutama di Indonesia. Oke adik-adik, kita akan menyaksikan video dokumenter. Coba diperhatikan dengan baik, biarlah video ini dapat menjadi pengingat, jadi menambah pengalaman dan menambah wawasan buat adik-adik sekalian. Selamat menikmati. Sekal bergana bagai itengah cuma rikut udan na pegambura warisi ban pe bagai dabuhku gelapna ijuma-jumai padang sambo doaku didong turang lama gogo ijuma-jumai padang sambo doaku didong turang lama gogo ulakal tangis lagi ulah terilu delengagi ya bapak tamuli ibas tugas nanari silar latih-latih engkau wali rakyat silar pilih doaku didong agi lama gogo tangis kal turang singu dari bapa lar ngadi-ngadi majua-jua gelah bapa antari mulihna pagi maba berita mahuli ijuma-jumai padang sambo doaku didong turang lama gogo ijuma-jumai padang sambo doaku didong turang lama gogo tangis kau turang singu dari bapa lahir ngadi-ngadi majua-jua gelap
kapan taaki mulihna pagi maba berita mapulih. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Luar biasa adik-adik ketika kita bisa menyaksikan video dokumenter mengingatkan beberapa perjuangan pahlawan kita. Oke, sebelum jauh ke lebih lagi, coba adik-adik ingat kembali siapakah yang pernah pahlawan dalam kemerdekaan Indonesia. Oke, misalnya Sisingamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Patimura, Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, mungkin masih banyak lagi ya. Di Karo. Contohnya adalah Jamin Ginting. Jamin Ginting merupakan pahlawan revolusi Indonesia, sehingga namanya itu sering dipakai untuk jalan ya. Dari Medan sampai Kabanjahe pasti ada yang namanya Jalan Jamin Ginting. Itu adalah penghargaan, apresiasi buat pahlawan kita. Oke adik-adik, coba kita lihat kembali ke Alkitab kita, bahwa dikasih tahu di sini adalah Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bahwa sebenarnya yang pahlawan kita yang memberi kemenangan adalah Tuhan Allah sendiri. Untuk kemerdekaan Indonesia, Tuhan menggunakan yang namanya pahlawan-pahlawan. Ada pahlawan nasional, pahlawan revolusi. Itu yang untuk memerdekakan Indonesia. Oke, sebelum lebih lanjut lagi adik-adik, sebelum kita dibilang kita adalah generasi muda. Pasti ya, generasi muda sebagai generasi bangsa ini dan sebagai generasi gereja. Sebelum kita lebih jauh lagi, sudahkah kita mengenal sebenarnya Indonesia ini seperti apa sih? Oke, fakta yang pertama bahwa Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia. Yang artinya, segitu banyaknya negara di dunia ini, Indonesia negara yang paling besar keempat. Indonesia punya 5 pulau besar ya. Pulau besar yang paling besar Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Papua, dan Jawa. Itu merupakan pulaunya. Tapi untuk keseluruhan sampai pulau kecil-kecilnya sebanyak 17.000. Hampir 20.000 ya. 17.000 pulau ada di Indonesia. Terus Tuhan kasih apa lagi ya ke Indonesia? Tuhan kasih berbagai jenis suku.
suku etnis kita, ada ragam agamanya. Ya, jadi sebagai generasi muda, kita sudah nggak perlu lagi yang namanya buat perbedaan. Oh iya, kita bukan satu suku, kita bukan satu agama, jadi kita nggak usah berteman. Tidak. Saat ini kita harus bisa membangun bangsa ini, membangun gereja kita, terkhusus GBKP Tangerang. Selanjutnya, sebagai pahlawan pastinya dia punya jasa. Pertanyaan buat adik-adik, sudahkah orang tua menjadi pahlawan buat adik kelas tanggung? Sudahkah papa kalian sudah menjadi pahlawan buat kehidupan? Sudahkah mama itu menjadi pahlawan dalam kehidupan anak kelas tanggung? Jadi papa mama itu sudahkah menjadi pahlawan buat kita sendiri? Itu jawabannya ada di kelas anak kelas tanggung. Mari berharap orang tua kita itu menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Karena mereka lah yang membesarkan kita, mereka yang menafkahi kita. Sehingga orang tua itu dapat menjadi pahlawan buat kita. Oke adik-adik, selanjutnya pertanyaannya gini, kalau waktu sebelum 17 Agustus kita dijajah Belanda dan Jepang, pertanyaannya sekarang, apakah kita merdeka sebelumnya? Tadi pertanyaan Mbak Niki udah ada dilontarkan di awal. Sudahkah Indonesia sudah merdeka di awal sebelumnya? Sampai saat ini sudahkah kita merdeka? Jawabannya, merdeka benar. Kita merdeka telah diakui. Kita telah diakui merdeka, tapi saat ini kita punya penjajah yang baru. Penjajah apa? Game online, narkoba, terus masih banyak lagi yang membuat kita tidak terbebas. Pertanyaannya nih, ada kelas tanggung, berapa harikah kalian bisa memegang handphone? Selama satu hari berapa jam maksudnya? Oke, kalau untuk belajar kita bisa maklumi ya, artinya handphone itu akan mendukung pelajaran kita. Tapi apakah mungkin? Sedangkan kalian belajar aja di sekolah cuma sampai jam 8. Nah, selebihnya, apakah game online itu mempengaruhi kita? Bagaimana ada kelas tanggung? Nah, itulah penjajah yang baru. Penjajah kita yang membuat kita tidak bebas. Nanti seharian kita main game online terus sampai HP-nya panas, kita lupa makan, ujung-ujungnya kita sakit. Nah, itulah yang penjajah yang harus kita bahas. Bukan nggak boleh kita pegang HP, tapi handphone itu diatur sama kita. Kitalah yang mengatur handphone, bukan handphone lah yang mengatur kita. Itulah contoh dari penjajah masa kini. Jadi, untuk itu kita perlu pahlawan yang luar biasa. Pahlawan siapa? Pahlawan kita siapa? Yaitu Tuhan Allah sendiri. Marilah kita minta kepada Dia pertolongan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Selamat menyongsong 17 Agustus 1945 yang akan kita rayakan besok sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Oke, berarti ada challenge juga, tantangan buat adik-adik. Nanti saat 17 Agustus kita akan melakukan doa berantai, nanti akan di-share dalam WA group kelas tanggung. Kita ibadah. Ya, mungkin kita doa bersama aja ya. Doa bersama dimulai di pagi hari. Kita mulai pagi hari, boleh jam 6 atau jam 7, berdoa bersama keluarga. Setelah itu, baru kita kirimkan foto keluarga nuansa kemerdekaan. Mau dia pakai baju merah, baju putih, atau apapun itu, atau mukanya dikasih merah, kasih putih, itu kreasi dari anak kelas tanggung. Buat nanti yang selesai itu dikirim ke WA group, nanti kita akan memberi apresiasi buat yang terbaik. Ya adik-adik, selamat menyongsong 17 Agustus besok. Salam merdeka. Mari kita bersatu dalam doa sebagai penutup firman hari ini. Kembali kami ucap syukur Tuhan karena Bapa telah memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami sebagai generasi bangsa kami dan generasi gereja-Mu dapat berupaya Tuhan untuk lebih baik lagi, sehingga kami dapat menjadi duta bagi gereja dan bangsa ini. Kau memberkati kami Tuhan, berkati apa yang ada pada kami, agar kami dapat memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini dapat menjadi semangat baru bagi kami untuk dapat menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih bersuka cita adik-adik semua kelas tanggung? Ya, besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun.
Walaupun tahun ini kita merayakannya secara biasa saja karena pandemi, mungkin tidak bisa meriah atau berkerumun dengan banyak orang, tapi kita harus bersukacita, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati dan menjaga bangsa Indonesia sampai 75 tahun. Oke adik-adik semua, kita mau nyanyi satu lagu, kita katakan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kita katakan betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam doa syafaat kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan karena Bapa telah memberkati kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami berterima kasih, biarlah kami dapat menjadi generasi bangsa dan generasi gereja-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau memberkati apa yang ada pada kami, biarlah kami dapat mempergunakannya Tuhan. Biarlah kami dapat mengisi kemerdekaan Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi duta gereja kami. Biarlah kami dapat menjadi garam dan terang untuk sekeliling kami. Kami berdoa buat kesehatan anak kelas tangguh Tuhan. Biarlah mereka dapat terus sehat Tuhan dalam menjalani aktivitas. Walaupun saat ini mereka dapat belajar secara online Tuhan dari rumah Tuhan. Kau memberkati mereka, berikan kepintaran agar mereka dapat mengikuti setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak maupun Ibu guru mereka. Kami berdoa buat guru KAKR dan pengurus KAKR GBKP Tangerang Tuhan. Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka juga terus dapat semangat dalam berpelayanan. Engkau memberkati keluarga dan pekerjaan mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan orang tua kami Tuhan. Berikan umur yang panjang, mudahkanlah rezeki dan kesehatan kepada orang tua kami, agar mereka dapat juga menafkahi kami anak-anaknya. Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan gereja-Mu GBKP Tangerang. Kau memberkati setiap pelayannya di dalamnya Tuhan, dalam mempersiapkan ibadah secara online Tuhan, baik itu di KAKR maupun ibadah dewasa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, bahkan dunia ini Tuhan, yang sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Mari Engkau menunjukkan kasih setia Tuhan, biarlah kami dapat terus bersyukur Tuhan, kami dapat terus menjaga kesehatan kami sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kami. Biarlah ini dapat lekas berlalu Tuhan, karena kami sudah rindu beribadah di GBKP Tangerang. Ayo doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. kelas tanggung. Sampai bertemu di ibadah minggu kita minggu depan secara Zoom. Dan ingat, jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker, selalu cuci tangan, salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa kita doakan supaya negara kita bisa menyelesaikan pandemi ini dan vaksin boleh cepat selesai dan kita semua boleh bebas dari virus corona. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.